Setelah kejadian aneh yang dialami Rina di malam sebelumnya, rasa penasaran dan ketakutannya semakin mengganggu pikirannya. Dia tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang pada suara aneh yang berasal dari jendela kamarnya. Suara itu mengingatkannya pada bisikan halus yang seolah memanggil namanya. Di pagi hari, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia bertanya kepada teman-temannya di sekolah tentang pengalaman mereka terkait suara misterius. Ternyata, salah satu temannya, Dika, mengaku pernah mendengar suara serupa di rumah neneknya. Dika mengatakan bahwa suara itu terdengar setiap malam saat bulan purnama dan seringkali membawa hal-hal aneh. Mungkin itu pertanda, kata Dika dengan nada serius. Ada yang tidak beres di rumahmu, Rina. Malam itu, Rina kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merasa harus menghadapi ketakutannya. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, dia duduk di dekat jendela, menunggu suara itu muncul kembali. Dalam kegelapan, dia merasakan hawa dingin yang merayap, seolah ada yang mengawasi. Tepat saat bulan purnama mulai bersinar terang, suara itu kembali muncul. Bisikan halus itu memanggil namanya dengan suara yang semakin jelas. Rina merasa seakan ada yang berdiri di luar jendela. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membuka jendela sedikit, berharap bisa mendengar lebih jelas. Rina, suara itu memanggil lagi, kini lebih dekat. Dengan gemetar, Rina menatap keluar. Tak ada siapapun di sana, hanya bayangan pepohonan yang melambai di terpa angin. Namun, saat dia memejamkan mata dan membuka lagi, sosok seorang gadis berdiri di bawah cahaya bulan. Rambutnya panjang dan wajahnya tampak sedih. Tolong, bisiknya, suara yang nyaring namun penuh kepedihan. Bantu aku. Rina merasa hatinya berdebar. Apa yang terjadi padamu? Tanyanya dengan suara bergetar. Gadis itu menunjuk ke arah hutan di belakang rumah. Aku terjebak. Hanya kamu yang bisa membebaskanku. Rina merasakan dorongan aneh untuk membantu. Namun, ketakutan menyergap pikirannya. Tapi siapa kamu? Saya Luna. Aku terjebak di sini selama beratus tahun. Hanya kamu yang bisa mendengarku. Jawab gadis itu. Suaranya kini semakin lembut, seperti melodi yang menenangkan. Dengan keberanian yang tersisa, Rina mengangguk. Apa yang harus aku lakukan? Luna tersenyum tipis. Ikuti suara hatimu. Temukan tempatku dan bebaskan aku dari kutukan ini. Rina merasa seolah ada kekuatan yang menariknya keluar. Dengan langkah ragu, dia meninggalkan kamar dan menuju ke arah hutan. Mengikuti bisikan yang semakin kuat. Setiap langkah membuatnya merasa lebih dekat dengan kegelapan, namun juga dengan tujuan. Ketika sampai di pinggir hutan, Rina merasakan hawa dingin yang lebih tajam. Suara Luna bergema di telinganya, memandu langkahnya. Di antara pohon-pohon itu, kau akan menemukan jawaban.